cara Bang Edis adalah cara yang sangat efektif dan bagus. Saya juga nggak pernah melewatkan show beliau. Dan beliau punya style sendiri. Tapi yang lebih penting ketika saya bertemu secara pribadi dengan beliau, dia orangnya sangat rendah hati dan sangat humble. Nggak boleh dong mengatakan kalau berani datang ke Indonesia. Itu juga menyinggung saya. Dan ketika saya satu komal dengan Pak Bom, ngomongnya seperti itu. Kesombonganmu itu kelihatan sekali, Bom. Arogan ini Bom ini. Sangat-sangat arogan, Bom. Nggak boleh. Masa jayamu sudah runtuh kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Mengerikan teman-teman ya, perseteruan antara Pak Bom dengan Edis semakin panas. Ini bukan hanya masalah beda pendapat. Ini bagaimana menghancurkan karakter dari lawannya. Kita lihat timnya Edis mulai bergerak. Jadi kita tahu Edis adalah salah satu Polycardus yang sekarang sedang ada di top level Polycardus. Banyak sekali pengikutnya, banyak sekali donatur-donaturnya tentu saja. Dan itu membuat banyak sekali orang-orang Polycardus yang lain langsung merapatkan barisan mengikuti mengikuti Edis dengan tujuan apa? Supaya keciprat donatur-donatur Edis. Dan ini ya bukan hanya masalah perbedaan pandangan mengenai Yesus disalibkan atas rancangan iblis atau rancangan dari Allah Bapa. Bukan hanya sekedar perbandingan atau perbedaan teologi, teman-teman. No, tapi ini jauh lebih dalam lagi. Dan sekarang perseteruan mereka sudah masuk ke babak saling menghancurkan karakter. Saling menjelekkan karakter lawan. Dan kita tahu, di dalam perang, ya, di dalam perseteruan, memang ada yang namanya cara-cara proksi-proksi, teman-teman. Ya, proxy war. Bagaimana menghancurkan karakter lawan, menghancurkan image lawan, supaya dukungan-dukungan dari sekeliling orang tersebut akan hilang. Dan dari dulu kita tahu ya teman-teman, contohnya Islam diserang oleh orang-orang sebelah. Cara mereka adalah membuat Islamnya jelek secara media, supaya dukungan-dukungan dari orang-orang luar itu berhenti. Dari dulu cara-caranya seperti itu. Dan itu juga yang mereka lakukan untuk menghancurkan Pak Bom ini. Jadi Pak Bom kita tahu teman-teman, itu walaupun sekarang bukanlah apologet atau Polycardus kelas atas, tapi dia masih punya banyak pendukung. Masih punya banyak simpatisan. Apalagi yang dia sampaikan mengenai penyalipan adalah rencana dari Allah Bapa, itu sesuai dengan Kristen pada umumnya. Kristen aliran mainstream. Tentu saja para pendeta-pendeta yang sependapat dengan Pak Bom mendukung pernyataan Pak Bom. Jadi secara dalil Pak Bom ini susah untuk dihancurkan. Susah bagi timnya Edis untuk hancurkan Pak Bom. Jadi cara satu-satunya adalah apa? Merusak karakter Pak Bom. Jadi mereka akan mengatakan bahwa Pak Bom ini adalah kebalikan dari Edis. Edis orang yang baik, Edis orang yang humble, rendah diri, tidak sombong, sedangkan Pak Bom adalah orang yang sombong, jahat, ya. Itu yang akan mereka bangun, dan ini sudah dimulai. Sudah dimulai oleh perwakilan-perwakilan mereka yang mulai keliling-keliling roadshow, ya, untuk menjelekkan lawan dan menaikkan jagoan dia. Ini udah seperti lagi kampanye, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat ya, kampanye presiden, itu kan sering tuh ya. Ada black campaign gitu kan. Menjelekkan lawannya, menaikkan mereka punya calon gitu kan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Cara-cara seperti itu. Jadi Pak Bom digambarkan sebagai seorang yang sombong, seorang yang arogan, orang yang lupa diri. Sedangkan Edis mereka gambarkan sebagai orang yang rendah hati dan juga humble, ya. Edis kalian ketemu dengan dia di sosmed itu orang yang sama. Dia bukan dua muka. Karena kan ada juga orang yang di depan media itu baik sekali, tapi di belakang bangsatnya luar biasa. Itu harus kita akui, banyak seperti itu teman-teman. Banyak. Ya, di media luar biasa baik, tapi di belakang blengsek, bangsat.
Dan yang tahu biasanya orang-orang terdekat, orang-orang yang pernah berhubungan dengan orang tersebut. Hanya teman-teman yang tahu. Ya, ini orang gimana. Jadi jangan terkejut. Kalau hari ini dekat dengan seseorang, tiba-tiba teman-temannya pada menjauh. Pada menjauh. Karena memang begitu tahu karakternya, ternyata aduh, nauzubillah, bangsat. Ya, banyak yang seperti itu. Itu yang ingin digambarkan oleh Sofiatul buat Pak Bom Bom, bahwa karakter asli dia itu beda dengan Edis. Edis itu baik, rendah hati, humble, dan sebagainya. Nah, jadi lewat Saipudin, si Bluku Suntur, dan Sofiatul, ya, dua orang pendukung utama dari Edis ini. Nah, ini mereka sedang kampanye nih teman-teman. Sedang mengkampanyekan bahwa Edis adalah orang baik, sedangkan Pak Bom Bom adalah orang yang sombong dan jahat. Bagaimana kampanye mereka? Nanti kita dengarkan nih teman-teman ya. Kita dengarkan ya, nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana. Ini bukan hanya perdebatan lagi, tapi sudah bagaimana menghancurkan karakter lawan, menghancurkan image dari lawan. Ini memang udah perang propaganda. Kita saksikan. Cara Bang Edis adalah cara yang sangat efektif dan bagus. Saya juga nggak pernah melewatkan show beliau. Dan beliau punya style sendiri. Tapi yang lebih penting ketika saya bertemu secara pribadi dengan beliau, dia orangnya sangat rendah hati dan sangat humble. Jadi antara kehidupannya yang dia tampil, apa yang dia preachkan, apa yang dia sampaikan dan khotbahkan dengan kehidupan di dunia nyata itu matching gitu teman-teman. Itu buat saya yang paling penting itu. Jadi apa yang beliau tampilkan itu adalah kejujuran, adalah kerendahan hati, adalah ketulusan. Begitu juga di dalam hidupnya sehari-hari seperti itu. Tidak beda. Ya, jadi tidak punya dua muka gitu maksud saya. Dan saya sangat mengagumi beliau bukan hanya karena kepandaiannya, tapi karena what he preach he do gitu. Apa yang dia khotbahkan, apa yang dia sampaikan itu dia lakukan. Dan itu saya dekat dengan beliau dan kita mempunyai, walaupun visi dan misi kita mungkin agak sedikit berbeda, tapi kami bisa saling bekerja sama dan kami saling menghargai. Jadi saya sangat menghargai sekali apa yang Bang Edis lakukan. Dan beliau punya style sendiri, otomatis saya nggak bisa dong kayak beliau, orang saya sama beliau beda. Biarlah masing-masing Tuhan pakai dengan caranya masing-masing gitu ya. Dan beliau berkarya dengan podcast-podcastnya dia ya, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membuat rumah apologet ya bersama dengan Bang Edis di sini di Amerika. Kemudian kita akan membuat podcast tentang Islamologi, dan saya rasa semakin meluas ya beritanya, karena memang kita nggak bisa melakukan ini dari negeri Konoha teman-teman, terus terang aja nggak bisa. Ya kalau negeri Konoha mungkin suara saya nggak bisa selama ini teman-teman, ya nafasnya nggak bisa sepanjang ini. Ya tetapi inilah memang pengorbanan yang harus kita lakukan. Walaupun ada suara-suara miring dan sebagainya, tapi pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia. Ya teman-teman ya. Dan doakan saja Bang Edis dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan Sofia, generasi-generasi yang bisa menggantikan Bang Edis yang jauh lebih hebat dibanding Bang Edis, jauh lebih hebat dibanding saya tentu saja. Ya, karena kita nggak selamanya ada teman-teman. Itu aja sih. Ya, selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita harus terus memberitakan Injil. Apalagi mengatakan Edis, kalau berani itu kamu datang ke Indonesia. Nggak begitu juga kali, Bom Bom. Sebagai teman, saya sama-sama hamba Tuhan, dan saya lebih tua dari Pak Bom Bom. Walaupun Pak Bom Bom itu sudah menguasai banyak ayat-ayat Alkitab, dengan menunjukkan ayatnya di sini perjanjian lama, di sini perjanjian baru, dan segala tema itu dikuasai oleh Bom Bom. Nggak boleh dong mengatakan kalau berani datang ke Indonesia. Itu juga menyinggung saya.
Dan ketika saya satu komal dengan Pak Bombom, ngomongnya seperti itu. Kesombonganmu itu kelihatan sekali, Bombom. Arogan ini Bombom ini. Sangat-sangat arogan, Bombom. Nggak boleh. Masa jayamu sudah runtuh kalau begitu. Kalau kamu berbicara seperti itu. Ki Ahmad itu anak muda yang cerdas, yang harus kita tuntun, yang harus kita bimbing, yang harus kita lakukan. Bagaimana dia berkembang di masa yang akan datang, karena orang pada nonton ini TikTok, di mana saja orang menyukai komal masing-masing. Dia masuk ke komal-komal itu. Dan sudah banyak orang yang goyang imannya, Muslim goyang imannya dan masuk Kristen gara-gara Ki Ahmad. Kalau Bombom bersikap seperti itu, marah-marah, minta ampun Bombom, nggak boleh. Hati-hati Bombom, hidup ini hanya sebentar. Ini Bombom ini pendeta koin akhirnya, hanya mencari koin. Memang kita perlu untung, perlu dana, perlu uang. Tetapi jangan bersikap terlalu memanjakan diri dengan keuangan. Coba lihat itu Bombom, kalau dapat itu paus, dikirim paus, langsung berdiri joget-joget. Nggak perlu kali Bombom. Edis TV walaupun mendapat banyak keuntungan dari TikTok-nya, dia nggak paling ya terima kasih saja. Nggak nyinggung-nyinggung. Kirim, ya mungkin nanti paus. Dapat paus mungkin saya. Nggak juga begitu Pak Bombom. Saya sudah menikmati bagaimana kejayaan saya di YouTube. Tapi ada waktunya sekarang saya harus tidak punya uang dari YouTube. Dan penonton saya hanya sedikit. Nah ini yang live 252 orang. Dikit sekali Pak Bombom. Berarti jam 2 di Indonesia. Yang nonton saya cuma 252 orang. Kalau dulu bisa 5.000, 10.000 orang sekali nonton live saya, baik siang maupun malam. Nah inilah yang kita inginkan Pak Bombom. Jangan mencari koin, jangan mencari untung dari pelayanan kita. Karena Bombom menantang Edis supaya balik ke Indonesia. Rupanya Bombom mau membuktikan bahwa seorang jagoan itu harus ada di tempat, di negeri sendiri. Bagaimana dengan Nomensen yang meninggal di Tarutung sana, dikuburnya di sana. Dia kan lahir di Jerman, berarti pengecut dong. Setiap orang yang meninggalkan kampung halamannya dianggap pengecut, harus datang ke Indonesia. Atau katakanlah Saifuddin Ibrahim tidak balik ke Indonesia ataupun tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Begitukah maksudnya? Perdebatan Bombom kemarin itu sangat menyakitkan hati saya, bukan karena materi itu, yaitu tentang penyaliban
apakah itu rencana iblis atau rencana Bapa? Bom bilang itu rencana Bapa. Edis bilang rencana iblis. Satu komal dengan saya, dia memaki-maki Edis. Saya tentu saja tidak berani berkomentar atas sikapnya Bom yang arogan seperti itu. Dan banyak lagi video-video lain seolah-olah Bom ini hebat. Memang hebat. Bom menguasai banyak ayat-ayat Alkitab, bahkan ayat Al-Quran. Tetapi ketertarikan Bom itu karena saya yang mempengaruhi dia. Di dalam Alkitab saya berguru sama Bom. Bom harus saya akui dia guru saya. Karena banyak penguasaannya terhadap Alkitab. Tetapi ketika dia memaki-maki anak muda seperti Edis TV, itu hormat saya sama guru saya Bom itu berhenti seketika. Apalagi dia memaki-maki dan membuli Sofiatul. Malas aku berbicara dengan perempuan, katanya. Dengan wanita. Maka wanita nggak boleh mengajar, katanya. Sofiatul itu guru Injil. Guru konsep. Cerdas. Saya banyak belajar juga dari Sofiatul. Tetapi kemampuan saya sebagai murid yang on nggak mampu. Berulang kali saya harus mempelajari pembicaraan Sofiatul. Bukan itu saja, tetapi dengan mengatakan dan menghina Sofiatul, wah, saya akhirnya nggak mau main komal. Membuat saya putus asa jadinya. Melihat bahwa hamba-hamba Tuhan seperti itu. Iya. Menghina saya karena lari ke Amerika. Kalau berani di Indonesia, jangan pengecut di luar negeri. Pertanggungjawabkan segala penistaan dan hujatan Abi selama ini. Halo? Katanya Bom jago Alkitab. Apakah saudara tidak baca baik-baik perintah Yesus bahwa agar menyingkirkan diri kalau dianiaya? Matius 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, kalian sudah lihat ya. Nah, inilah cara-cara yang sedang mereka lakukan, teman-teman. Kasihan juga Pak Bom kalau tidak ada pendukung-pendukungnya yang ikut mengkampanyekan bahwa Pak Bom bukanlah orang seperti itu. Karena kita susah, teman-teman. Kalau kita yang lagi kena, lagi berseteru, kita ngomong kita baik, nggak ada yang percaya. Kita ngomong apapun, nggak ada gunanya. Kita butuh orang-orang di sekeliling yang mengkampanyekan hal tersebut. Karena kalau kita ngomong diri kita, orang akan ketawa. Betul nggak? Kalau kita membela diri kita, orang nggak akan percaya. Itu udah nggak mungkin. Ya, misalnya saya bilang sama orang-orang, saya baik, saya itu rendah diri, gitu kan, orang akan ketawa. Apa ini? Dia promo dirinya sendiri. Ya, pasti kamu akan bilang dirimu baik. Nggak mungkin kamu bilang dirimu nggak benar, gitu kan. Itu akan diketawai. Yang suka seperti itu cuma Walabu, ya. Hanya Walabu, Polycarpus yang suka mengkampanyekan dirinya, mengatakan dirinya baik, dirinya hebat. Ya, itu dia. Begitu juga dengan Saifuddin, sering kayak gitu. Tapi kan kalau udah Pak Bom sama Edis, mereka tahu ini butuh orang-orang yang di sekeliling, apalagi Edis ya. Edis ini pintar, saya harus akui. Edis ini pintar dan dia tahu berstrategi.
Ya, dia ngerti bagaimana tarik ulur, bagaimana memancing emosi lawan, bagaimana menghancurkan karakter orang. Tahu betul dia. Ya, coba lihat kalau diskusi sama Edis. Coba kalian lihat, itu bukan diskusi akademis kadang-kadang. Ya, kita udah main propaganda kalau sama dia. Itulah kenapa kalau ketemu saya dia babak belur. Ya, kalau Edis itu jago framing. Salah satu yang pintar dalam hal framing. Tetapi kalau ketemu saya, kalian bisa lihat sendiri gitu kan. Dia kan sering kan memframing bahwa Bang Zuma tuh kalau ketemu dia akan begini begitu, umat Islam kalau ketemu dia gini. Coba lihat, kalau saya masuk room Edis, yang duluan dia tanya apa? Kita nggak akan diskusi agama, dia pasti akan ungkit. Ya, kamu ingat nggak? Dulu saya masuk room kamu, si Zuma suruh turunkan saya. Itu yang akan dia bahas duluan. Begitu juga dia akan bahas bagaimana Ibes ngatakan Nabi Muhammad begini-begini. Itu kan permainan framing. Framing itu bagian dari propaganda. Edis ngerti hal itu. Dan jujur, ya jujur saya suka bagian hal itu. Istilahnya saya cukup mendalami bagaimana perang psikologi seperti ini. Perang propaganda seperti ini. Ini bidang saya. Dan saya tahu betul bagaimana Edis memainkan perang ini. Dia selalu mencoba menjadi orang yang di bawah, istilahnya orang yang susah ya. Kalian bayangkan, Edis kasih nampak sandalnya dan itu tidak masuk akal. Edis sudah ada di Amerika, itu sejak awal tahun, teman-teman. Dan di Amerika nggak mungkin pakai sandal seperti itu. Ya, sandal seperti sandal swallow kan, sandal karet gitu. Sandal flipper gitu. Nggak mungkin teman-teman di Amerika pakai sandal gitu. Mati kedinginan kamu. Mati kedinginan. Dari musim semi, musim gugur pun, itu udah kedinginan kamu. Ya. Musim semi kalian pikir nggak dingin? Dingin. Di luar negeri itu yang dingin tuh anginnya. Anginnya tuh dingin sekali. Begitu anginnya berhembus ke badanmu, ya itu dinginnya itu sampai ke tulang. Dinginnya sampai ke tulang. Jangankan musim dingin, musim gugurnya udah dingin. Musim semi dingin juga. Cuma musim panas doang yang panas. Pakai sandal seperti itu keluar, mampus kamu. Itulah kenapa kalian nggak akan lihat bule-bule itu pakai sandal yang sandal karet gitu, sandal swallow gitu. Nggak ada. Ya, mereka akan tutup kakinya. Jadi Edis ini ngelawak gitu kan, kasih nampak sandal saya, sandal seperti ini. Ya kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Edis pamerkan sandalnya. Dia selalu mengatakan dia sedih, mau bangun rumah, ya rumah apa? Apologet, anti gerudu. Padahal sudah setengah tahun loh dia galang dana. Bayangkan setengah tahun Edis galang dana sampai detik ini dia belum tahu rumah Polikardusnya ini mau dibangun di mana. Ini aja udah aneh sebenarnya, kalau mau jujur. Betul nggak? Kita tuh kalau mau bangun sesuatu, yang kita tentukan dulu di mana. Betul nggak? Yang kita tentukan tuh mau bangun di mana. Minimal kota mana deh. Kalaupun belum dapat tanahnya. Minimal kita tahu gambarannya kita mau bangun di kota mana, di daerah mana. Baru kita cari tanahnya. Kita bandingkan. Apalagi kayak dia. Yang membangun dari uang audiens, dari uang penonton. Pasti dia kasih lihat dong, ini tanah yang mau saya beli. Yang ini harga sekian, kondisinya gini. Yang ini harga sekian, kondisinya gini. Dia akan minta netizen ya, donatur-donaturnya yang galang dana. Kan gitu ujung-ujungnya. Mereka yang akan kumpulin dana. Oke, mulai beli tanahnya. Udah beli tanah, baru mulai pembangunan. Batu bata pertama, dia kasih nampak kayak Rudy Yohanes kan. Ini batu pertama ya, untuk rumah anak terong. Dia taruh, dia jadikan video. Pasti akan gitu. Ini sudah setengah tahun galang dana, di mana lokasi nggak jelas, bahkan dia bilang dia mau pindah ke daerah Oklahoma. Apa ini teman-teman? Apa ini? Jadi Edis itu pintar sekali memanfaatkan orang-orang ini. Dan sama seperti Wak Labu bilang ya, kemungkinan besar Edis itu akan pulang Indonesia, nanti dia akan pulang dengan menyamar. Karena kan orang nggak tahu wajah asli dia sampai sekarang. Betul nggak? Dia tinggal pakai wig. Pakai rambut palsu, orang nggak tahu karena mukanya hitam, pakai kacamata selama ini gitu kan, nggak ada yang tahu wajah dia pun kayak wajah-wajah ya mohon maaf, wajah pasaran gitu kan, wajah pasaran. Kalau kayak si Saifuddin, nah wajahnya aneh gitu, dia mau pakai rambut palsu pun mungkin orang akan kenali karena wajahnya cukup unik. Tapi kalau kayak Edis ini kan, ya mohon maaf, gampang sekali nyaru gitu. Gampang kali dia menyamar gitu. Kalau saya sih setuju kalau dia akan pulang ke Indonesia membawa harta yang sangat banyak dari hasil menghujatnya.
dia akan tunggu umat muslim reda, ya, udah reda, dia akan balik ke Indonesia dengan membawa sebanyak mungkin uang yang bisa dia kumpulkan dari hasil menghujat Islam tentunya. Nah, ini yang kita akan nantikan ya, akan kemana arahnya teman-teman. Jadi sekali lagi di sini ya kalian bisa lihat bahwa Edis dikatakan sebagai orang yang baik, ya orang yang nggak sombong gitu. Padahal kita tahu betapa sombongnya Edis. Bukti sombongnya Edis lah. Ini saya kasih contoh ya. Pak Bom Bom nantangin debat, apa dibilang Edis? Kamu cuma mau pansos. Rudy Yohanes ajak debat, kamu cuma mau pansos. Udah mandi lumpur aja kalian, mandi lumpur. Bayangin, ya, bayangin teman-teman. Kalau nggak balas, ya istilahnya sibuk, malas. Oh sorry, saya sibuk nggak ada waktu ladeni kalian. Ah itu masih mending. Kalau dibilang sombong pun, ya dia masih ada alasan. Kalian tuduh dia sombong karena nggak mau ladeni kalian, dia tinggal bilang ya saya memang sibuk. Daripada saya ladeni mereka, mending saya live ladeni umat muslim. Orang nggak akan bilang kalian sombong. Agak susah untuk ngatain Edi sombong. Tapi kalau bilang, udah kamu debat sama siapa aja gitu, kamu mandi lumpur aja, udah kamu mandi lumpur aja, itu udah bukti sombong. Itu udah sombong teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang Edis nggak sombong, saya ketawa. Pak Bom Bom gimana? Sama sombong. Pak Bom Bom, Wak Labu, itu orang-orang yang sombong. Mereka ini kalau udah terkenal semua teman-teman, aduh, udah merasa terbang. Merasa terbang semua, udah merasa macam paling pintar, paling hebat. Rudy Yohanes apa kurangnya? Penonton dia suruh mati demi dia. Dia ribut sama orang gara-gara koperasi, ya, yang notabene nggak ada hubungannya dengan dunia perbandingan agama. Tapi penonton dari dunia perbandingan agama dia suruh mati demi dia, lawan tuh orang. Artinya apa? Itu bentuk kesombongan. Kamu merasa terkenal maka kamu merasa bebas suka-suka. Pak Bom Bom juga sama. Merasa udah terkenal gitu. Mereka ini nggak ngerti saya. Kenapa dikit-dikit hanya gara-gara ada penonton, hanya karena ada pendukung. Aduh, besar kepalanya luar biasa. Edis apa lagi sekarang? Ngomongnya aduh tingginya minta ampun teman-teman. Tingginya minta ampun. Ya. Saya ingat kalau Edis itu kalau ketemu dengan teman-teman yang istilahnya bisa dia jengkali ya, dia merasa dia bisa jengkali, itu mereka dia hina teman-teman. Kamu tahu nggak tentang ini? Kamu tahu nggak tentang ini? Ya, dia akan bilang dia akan pamerin teman-teman. Kamu nggak bisa ke Amerika gitu kan? Hanya karena ke Amerika aja udah sombong dia. Padahal ke Amerika pun untuk melarikan diri dan ada yang bantuin, itu sombongnya minta ampun. Saya ketawa ya. Jadi aduh Edis, dia baru bisa keluar negeri pun nggak salah 3 tahun yang lalu. Edis tuh pertama sekali keluar negeri waktu ke Singapura kemarin, Singapura sama Malaysia. Itu aja, aduh, MRT nggak tahu cara naik, apapun nggak tahu, harus dibantuin. Apakah kita sombong dengan hal itu? Enggak, malah kita bantuin kok Edis. Kadang-kadang kalau lihat orang-orang apa ya, baru pegang duit sedikit, baru terkenal sedikit, udah sombong tuh, kita ketawa kadang-kadang. Aduh, apa yang mau disombongkan gitu? Toh ujung-ujungnya semua ditinggalkan juga. Mau sekaya apapun kamu, apa gunanya itu? Ya, apa bisa membawa kamu masuk surga? Enggak, teman-teman. Yang membawa masuk surga itu kalau uang yang kamu miliki, harta benda yang kamu miliki, kamu gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kamu gunakan untuk hal-hal aneh, ya udah celaka juga kamu. Tetap celaka. Nah, ini yang harus kalian tahu tentang kesombongan. Ya. Jadi hentikanlah sifat-sifat sombong itu. Sombong itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah, teman-teman. Manusia itu nggak pantas sombong. Setan aja gara-gara sombong masuk dia ke neraka. Setan itu kan sifatnya gara-gara sombong itu. Nggak mau dia disuruh menyembah manusia awalnya. Dia merasa bahwa dia lebih mulia gitu kan. Apanya lebih mulia? Kita diperintahkan oleh sang pemilik segalanya. Masih mau kita melawan dengan mengatakan, oh saya lebih bagus, saya lebih ini. Kalau Allah suruh kita sembah, misalnya contoh ya, Allah suruh sekarang kita, kamu sujud kepada anjing ini, atau kepada kucing ini. Ya saya lakukan. Kalau yang merintahkan Allah ya. Kalau yang merintahkan Allah pasti saya lakukan. Kenapa? Karena pasti ya ada tujuan dan memang itu perintah Allah. Kita nggak punya hak untuk komplain gitu. Untuk mempertanyakan, ya Allah kenapa saya disuruh gini? Enggak. Udah ikuti saja. Betul nggak?
Sama seperti kalian jadi bos lah. Kalian lebih suka karyawan yang suka mempertanyakan sesuatu atau mengikuti perintah kalian? Ya. Nah, itu sih yang mau saya sampaikan di sini. Mungkin itu aja. Ya, makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Kita tunggu lagi ya perkembangan perseteruan antar para Polikardus ini. Ya, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.